Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأيها الإخوة أعزني الله وإياكم jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah telah diberikan banyak sekali nikmat, tidak terhitung karunia Allah Ta'ala yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka ini semua harus kita syukuri, dan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat petunjuk berada di atas agama Islam dan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Seluruh nikmat selain nikmat ini adalah kecil. Sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seorang, nikmat dari Allah, itu semua tidak sebanding dengan nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Karena nikmat iman ini yang menentukan kebahagiaan kita abadi nanti di akhirat. Di samping kebahagiaan di dunia. Adapun nikmat dunia ini sifatnya panas, sementara akan hilang, tidak abadi. Kalau Bapak Ibu diberi nikmat harta, saya yakin akan berusaha menjaga hartanya supaya tidak hilang. Diberi nikmat sehat, saya yakin Bapak Ibu berusaha menjaga nikmat sehat, makan yang bergizi, olahraga, dan seterusnya. Demikian pula nikmat iman, nikmat Islam. Kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih memprioritaskan untuk menjaganya dibanding nikmat yang lain. Menjaga Islam kita, menjaga iman kita,
Ya, di antaranya dengan duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan malam hari ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Dalam setahun ada 12 bulan. Dari 12 ini ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dari 4 ini 3 urut, 1 misah. Yang urut apa aja, Pak? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan 11, 12, lalu bulan 1. Urut. Tidak ada bulan 13 ya. Iya. Jadi bulan 11, bulan 12 habis, lalu bulan 1 urut ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang pisah yaitu Rajab. Nah, 3 ini berurutan. Kemarin kita sudah di Dzulqa'dah, sekarang di Dzulhijjah. Dan kaidahnya para ulama menerangkan seluruh amal, seluruh ibadah yang dilakukan di bulan haram ini pahalanya dilipat gandakan dibanding di bulan yang lain. Demikian juga wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Dosa maksiat yang dilakukan di bulan haram, ancaman siksanya dilipat gandakan dibanding ketika dilakukan di bulan yang lain. Kemarin kita sudah 1 bulan, ya, bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang masih di awal bulan Dzulhijjah. Maka saya mengajak kepada diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, bersungguh-sungguh, umur kita terbatas. Umur kita terbatas. Orang yang sudah mati kalau ingin hidup bukan untuk memperbaiki taraf hidup dunia dan mereka ingin hidup supaya bisa beramal soleh. Yang dulu punya kesempatan tapi ditinggalkan. Bahkan nanti para ahlun neraka ini dia minta kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan hidup lagi sebentar saja. Ya, liya'mala sholihan fima taraktu. Kata mereka beralasan, ya, supaya aku bisa beramal soleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Aku punya kesempatan tapi tidak aku lakukan. Ya, tapi kan tidak ada remedial, Bapak Ibu. Anak sekolah mungkin ada remedial ya. Nilainya jeblok bisa diperbaiki, ada perbaikan nilai. Ya, hidup di dunia sekali. Bukan untuk berspekulasi. Kita harus selalu ingat dengan tujuan kita di dunia ini adalah murni untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah ciptakan jin manusia untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tunduk ya, dengan diiringi mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Bahkan tujuan Allah Ta'ala menurunkan ya kitab suci, tujuan Allah Ta'ala mengutus para rasul adalah untuk ini, tauhid. Maka manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertauhid kepada Allah. Manusia yang paling buruk, bahkan disebut makhluk yang paling jelek, adalah ketika tidak bertauhid kepada Allah. Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka seburuk-buruknya bariyah, seburuk-buruknya makhluk itu karena itu. Mereka karena musyrikin. Baik ahli kitab maupun kaum musyrikin, orang kafir. Waliyadzubillah. Jadi ini bulan Dzulhijjah. Terlebih di 10 hari awal. Diterangkan dalam hadis yang sahih. Ma min ayyamin al-a'mal as-salihu fiha habu ila min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana pada hari-hari tersebut amal soleh lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari ini. Itu maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah.
Wal jihadu fi sabilillah, para sahabat bertanya, meskipun itu jihad, kata Nabi, ya. Meskipun jihad tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah. Kecuali jihadnya orang yang tidak balik ke rumahnya alias syahid fisabilillah. Maka Allah pun bersumpah di surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam, itu 10 hari. Ya. Di antara tafsir yang muktabar dari para mufassirin, di antara Ibnu Katsir, dia menguatkan Allah bersumpah demi 10 hari, maksudnya adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Dan kaidah mengatakan bahwa setiap yang dijadikan sumpah oleh Allah menunjukkan ini sangat penting dan memiliki keutamaan. Ya, mustahil Allah bersumpah dengan sesuatu kalau sesuatu tidak penting. Ya, ketika Allah bersumpah walayalin ashr, demi 10 malam, maksudnya 10 hari. 10 hari awal Dzulhijjah. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa 10 hari awal Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang penuh barakah, amal soleh pahalanya dilipat gandakan, amal yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, ya tentu seharusnya kita lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat untuk beramal saleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Secara umum, yang wajib maupun yang sunnah. Dari saum, dia puasa 9 hari, bagi yang mampu, ya, tidak ada halangan, sehat, ya, mukim, ya, 9 hari. Sebagaimana Nabi SAW berpuasa 9 hari, ya, di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Minimalnya adalah Yaum Arafah, ya, puasa Arafah pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Khusus bagi orang-orang yang tidak berhaji, ya, khusus bagi orang-orang yang tidak berhaji, berarti kita yang tinggal di Indonesia ya, disunahkan untuk berpuasa Arafah. Bahkan tegas dalam hadis Nabi SAW menjelaskan fadilahnya, keutamaannya. Yukaffiru sana allati qablaha wallati ba'daha, atau kama qala, menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan sering saya menjelaskan bahwa surganya Allah Ta'ala bisa dimasuki kalau kita sudah bersih dari dosa. Ini syarat. Karena mustahil surga yang penuh kemuliaan, tempat yang mulia, tempat yang suci, kok ada orang yang masih ada kotoran dosanya bisa masuk. Ini mustahil. Nabi Adam saja diusir dari surga gara-gara dosa. Ini pernah saya sampaikan. Makanya Allah Ta'ala sering berfirman menyampaikan bersihkan dosa dulu, baru nanti bisa masuk surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah perintahkan segera kalian menuju ampunan Tuhanmu. Tujuannya apa? Agar bersih dari dosa. Di samping banyak istighfar, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Jadi wasaru ila maghfiratin min rabbikum. Segera, jangan kamu tunda untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu, dari Allah Ta'ala. Caranya banyak istighfar dan
mengamalkan amalan yang bisa menghapus dosa. Di antaranya tadi puasa Arafah. Wa jannatin, baru surga. Nah, ini kita harus bersungguh-sungguh jemaah. Ya, ini amalan puasa. Tilawah Al-Quran diperbanyak. Salat sunnah. Ya, siang hari. Nah, ini ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang mana yang lebih utama, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari awal Dzulhijjah. 10 hari akhir Ramadan atau 10 hari awal Dzulhijjah. Maka Islam menjawab dirinci. Kalau siang harinya lebih utama 10 hari awal Dzulhijjah. Karena di situ banyak amalan. Di antara ada sembelihan kurban di siang hari, ada haji. Tapi kalau malamnya adalah 10 hari akhir Ramadan. Kan di situ ada Lailatul Qadar. Maka dianjurkan i'tikaf. Ya. Maka 10 hari awal Dzulhijjah siangnya ini jamaah, kita sempatkan untuk sholat duha. Yang tidak biasa sholat duha, lah ini masuk awal Dzulhijjah sholat duha. Bisa antum melakukan 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6, bisa 8, bisa 12. Ya. Bukan para ulama mengatakan bisa lebih. Sesuai kemampuan kita. Suratnya apa yang dibaca bebas. Ya, tidak ada surat khusus dalam sholat duha. Dan amal-amal yang lain. Yang masih punya orang tua, kunjungi orang tua. Punya saudara, bisa berbagi, ya silaturahmi, ya bersedekah. Nah ini Masya Allah. Antum ada rezeki jadikan. Fakir miskin atau jariah. Ya. Nah, ini saya masih punya cicilan ini. Ya. Tanah wakaf kafling ya, di sekolah tahfidz barangkali antum mau nitipkan. Ada 5 kafling belum lunas. Ya, sedikit-sedikit tapi itu bermanfaat. Menolong kita nanti di akhirat. Dan amal-amal yang lain. Dan puncaknya nanti tanggal 10. Yaitu sholat Idul Adha. Lalu disambung ya, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ya taqarruban, ya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ya wa nusuki, dan sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur dan pemilik alam semesta ini. Ya. Di situ disebutkan nusuk. Sebagian menafsirkan ibadah. Ada yang lebih memberikan pengkhususan, yaitu sembelihan, yaitu kurban. Kalau dulu Nabi Ibrahim korbannya bukan anaknya, kibas. Anaknya ujian awalnya gitu loh. Iya, Ismail tidak disembelih. Ya, tapi Masya Allah. Ya. Allah ganti dengan kibas. Dan Nabi Ibrahim lulus ujian. Ismail pun lulus ujian. Kita tidak membayangkan kalau kita Ibrahim, pegel anak mau disembelih. Padahal anak ini ditunggu lama sekali karena ya siapa Sarah ini dikatakan mandul, lama sudah nikah tidak punya anak. Sampai dengan kerelaannya Sarah ini
menawarkan Hajar untuk dinikahi sama Nabi Ibrahim. Lahirlah dari Hajar ini Ismail. Sarah cemburu kan gitu. Manusiawi. Ya, kalau istri tidak cemburu, antum harus curiga, masa istri tidak cemburu. Ya, sampai kemudian ya dibawa nanti di negeri yang tandus yaitu Mekah. Tidak ada perkampungan penduduk di situ, ditinggal hanya berdua Hajar dan Putra. Ditunggu ketika sudah besar, sudah usia ya yang sekiranya bisa bantu orang tuanya usia balik, disuruh sembelih. Bantu. Kita bayangkan kalau kita ini Ibrahim. Atau sebaliknya, antum bayangkan kalau saya Ismail. Ya bapak antum aku ngimpi nyembelih kamu itu. Melayu kabur itu. Tapi Ismail, masya Allah, justru meyakinkan ayahnya. Ya batif al-ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajidun insyaallah sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang sabar. Yang geletak dewi apa dewi gitu loh. Ini Pak. Nyembelih. Ketika golok sudah nempel di situ, Allah Ta'ala ya, menurunkan kibas untuk disembelih sebagai ganti dari Ismail. Ya. Nah kita yang dikorbankan bukan anak. Dan Allah tidak butuh korban kita. Sedikit pun Allah tidak membutuhkannya. Justru kita sendiri yang membutuhkan korban itu. Sebagai bentuk kita mendekatkan diri pada Allah. Dan yang dinilai adalah ketakwaan dan keikhlasan. Kesadaran dia untuk korban ikhlas karena Allah, ini yang dinilai. Bukan sekedar dagingnya. Hakikatnya di situ. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka inti di 10 hari awal Dzulhijjah ini adalah al-udhiyah, penyembelihan di situ. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Allah gandengkan di sini perintah untuk salat dan perintah untuk korban. Maka sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kurban itu hukumnya wajib. Sebagaimana pendapatnya mazhab Hanafi. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib, dan di sini Allah memerintahkan pakai fi'il amr. Ya, wanhar, berkorbanlah. Tapi jumhurul ulama memalingkan perintah tadi kepada makna sunnah. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW beliau mengaitkan korban ini dengan iradah, kehendak, keinginan. Namanya orang ingin korban, ya silakan, tidak korban tidak apa-apa kan gitu. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min syarihi wa basyarihi syai'an aw kama qala. Apabila telah masuk bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 dan salah seorang dari kamu ingin berkorban, kata arada itu artinya kehendak, ingin. Apabila telah masuk Dzulhijjah tanggal 1 dan salah seorang dari kalian ini ingin berkorban, maka jangan sekali-kali dia mengambil rambut dan kukunya. Maksudnya adalah orangnya dilarang untuk potong rambut, potong kuku. Ya termasuk mencabut, bukan.
Dan rambut secara umum, ya rambut kepala dan rambut selain kepala. Selain kepala apa? Kumis, apalagi jenggot. Yang ini ya kanan kiri antum itu, yang bawah. Pokoknya semua rambut sementara waktu dilarang. Bagi siapa? Bagi sahibul korban, yang korban. Adapun keluarganya, misalnya yang korban suami, maka istri, anak, ya tidak dilarang. Yang dilarang ya sahibul korbannya, suaminya ini. Demikian juga potong kuku. Ini dilarang. Hanya nanti para ulama berbeda pendapat. Larangan ini haram atau makruh. Kita lepas daripada perbedaan pendapat. Ini larangan tinggalkan. Ketika antum sudah berniat korban dan sudah masuk tanggal Dzulhijjah, tahan. Jangan cukur rambut, jangan cabut rambut, jangan potong kuku. Kapan motongnya? Setelah hewan disembelih. Hewan kurbannya disembelih, kembali ke hukum semula, yaitu dibolehkan. Nah, poinnya di situ ada arada ahadukum. Kalau sudah masuk Dzulhijjah tanggal 1, salah seorang dari kalian ingin berkorban. Kalimat ingin berkorban menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib, karena dikaitkan dengan keinginan. Ini dalilnya jumhur, dalilnya mazhab Syafi'i. Demikian juga Hambali dan Maliki. Karena yang berpendapat wajib ini Hanafi. Ditambah juga ada asar sahabat. Ya, sahabat yang mampu ini ada yang tidak korban. Maksudnya biasanya korban, kemudian sesekali tidak korban. Padahal mampu berkorban. Dalam rangka untuk memberitahukan kepada masyarakat awam bahwa korban itu bukan wajib. Dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan juga yang lain. Ala kulli hal, meskipun tidak wajib, ini syiar jamaah. Ya, pahalanya besar. Ya. Maka bagi yang mampu, ya, untuk korban, berkorban. Antum tidak rugi dan tidak kehilangan harta. Jangan antum berpikir antum korban itu nanti hartanya hilang, itu tidak. Ya. Jangan eman-eman. Uang yang dibelikan kambing atau yang ikut burunan untuk sapi ya 7 orang, antum keluarkan tidak akan hilang. Justru berkembang menjadi pahala bagi antum nanti di akhirat. Dan insya Allah akan diganti di dunia ini. Ya, antum bukakan rezeki. Ya. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu kok membuat kemudian antum miskin, antum ya, misalnya suudzon pada Allah Ta'ala. Padahal itu rezeki dari Allah. Dan Allah memerintahkan yang mampu korban. Ya mustahil kok Allah yang maha kaya, maha pengasih, maha pemberi rezeki kemudian kok menjadikan orang yang taat, menjalankan perintah Allah kemudian jadi miskin, jadi hilang hartanya, jadi tidak mustahil. Bagi orang yang beriman, berakidah, tidak demikian. Ya. Makanya bakhil itu penyakit. Sehingga Nabi SAW di antara doanya memohon kepada Allah dijauhkan dari penyakit bakhil, dari pelit. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya, digandengkan dengan ada 7. Nabi minta perlindungan kan, adalah juban dan bukhal di antaranya. Ya bukhli ini bakhil. Ya. Bahkan orang yang dijaga oleh Allah dari penyakit bakhil, ini indikasi orang itu adalah orang yang akan beruntung. Ya. Umayyuka su'a nafsihi wa ulaika humul muflihun. Barang siapa dia dijaga dari penyakit bakhil, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Berarti kalau bakhil dia buntung, bukan beruntung. Bakhil mengeluarkan hartanya. Padahal harta itu
Haknya bukan milik kita. Allah yang memberi. Dan Allah berjanji ketika dikeluarkan di jalannya, di jalan Allah, Allah akan ganti. Dan gantinya tidak sama, berlipat-lipat. Ini harus ya, kita ini Pak. Dengan catatan mampu. Ya bagi yang tidak mampu jangan memberatkan diri. Sampai berhutang. Padahal dia masih punya hutang. Ngambil hutang lagi untuk berkorban, jangan. Ya bahkan hendaknya kalau dia masih punya hutang, ada dua pilihan. Ya, untuk melunasi hutangnya atau berkorban. Jawabannya adalah melunasi hutang. Karena melunasi hutang hukumnya wajib, berkorban hukumnya sunnah, wajib didahulukan. Kecuali kalau yang memberi hutang mengizinkan. Artinya memberikan tempo. Anu sudah jatuh tempo ini. Bulan Dzulhijjah ini untuk bayar hutang. Antum punya uang 3 juta. Hutangnya 3 juta. Sudah jatuh tempo nih bulan Dzulhijjah. Antum pengen korban. Antum harus minta izin sama yang beri utang. Ya, Pak Thomas atau siapalah panggil ya. Ini jatuh tempo ada uang, tapi kok kalau boleh saya mau korban nanti dikasih tempo lagi. Oh ya tidak apa-apa. Itu boleh korban. Ya. Tapi kalau tidak boleh, zalim sama yang beri utang ini. Ya, matalul ya ghani zulmun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Orang yang mampu lalu menunda-nunda melunasi hutang itu zalim. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dan kezaliman ini kegelapan pada hari kiamat. Hati-hati yang punya hutang, dia sudah mampu bayar tapi nunda-nunda, kangkung. Ini zalim sama orang. Meskipun digunakan untuk ibadah, untuk korban, ini zalim. Apalagi digunakan untuk healing, jalan-jalan. Lebih zalim lagi enggak? Lebih zalim lagi. Harusnya untuk melunasi hutang, malah untuk jalan-jalan, healing apa gitu. Ya, jangan diremehkan masalah hutang jamaah. Nabi ngajari kita, jangan berhutang kecuali terdesak. Bahkan sampai klimaknya dalam mengajari sahabat untuk berhati-hati masalah hutang. Beliau sampai mundur, tidak mau nyolati sahabat ketika ditanya, "Ala dain?" Rasul sudah siap-siap mau ngimami ini sholat jenazah. Tanya, ya, "Ala dain, apakah ini si mayit punya hutang?" Ketika dia punya hutang, Nabi mundur. Kalian yang nyolati, karena dia punya hak untuk disolati, hukumnya fardhu kifayah. Tapi Nabi pribadi tidak mau nyolati. Untuk apa? Mentarbiyah, mendidik, supaya sahabatnya masih hidup, jangan bermudah-mudahan untuk berhutang. Nah, ketika ada satu sahabat namanya Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah sholati, aku yang nanggung hutangnya." Baru Nabi mau nyolati. Dan setiap kali ketemu Abu Qatadah ditanya, "Sudah lunasi belum hutangnya?" Tanya lagi sudah. Nah, ini Masya Allah. Nah, ini semakin kesini zamannya zaman kredit. Ya. Nah, dibikin susah gitu. Kadang ya, orang bayar cash tidak mau. Ya, pekan kemarin saya ke Solo naik kereta gitu. Di stasiun ya beli roti ya, tidak saya sebut produknya gitu kan. Sudah pesen gitu. Bayar cash tidak mau. Pak, tidak bisa dengan cash. Dibayar cash pakai duit tidak mau gitu. Lucu kan. Dan alhamdulillah anak saya ada itu. Ya, saya kan tidak pernah pakai model gitu kan. Gitu. Alhamdulillah, udah pakai saya. Masih ada saldonya 50.000. Pas untuk bayar 40.000 itu. Ya kan. Ya satu sisi memberikan kemudahan, di sisi yang lain orang
Ini jamaah. Dan orang dipermudah sekarang itu masalah hutang ini. Bahkan yang tidak pengen hutang didatangi, ditawar-tawari, apalagi pegawai negeri, ya dimingi-mingi, kirain kolap, nah nangis-nangis gitu. Ada yang datang saya, guru SMA, sudah SMA, pegawai negeri itu. Ramadan itu, tolong Ustaz carikan pinjaman apa? Lah berapa? 100 juta lu pikir saja. Bayar 100 juta. Pak, saya yayasan aja punya hutang, Pak. Kalau ada tak buat lunasi ini hutang yayasan. Lah kenapa, Pak? Wah, cerita begini. Ditawari, didatangi, ini dimengi-mengi, ambil ini. SK-nya ini di sekolah ke. Coba. Ujian. Kadang suaminya tidak mau, istrinya yang kena. Ada juga teman, ya sudah stabil, ya punya usaha batik, punya toko sembako, datang dia bang, Pak dikembangkan usahanya Pak. Suami enggak, ini sudah bagus Pak. Kata istri, Pak, buat diam sih Pak. Bagus. Pertama 50 juta jalan, masuk lagi 50 juta, itu kolap, udah hilang. Hati-hati jamaah. Tapi walhamdulillah itu jadi wasilah dia kemudian kembali ke tahu tentang manhaj as-salaf sunnah ini. Setelah terpuruk itu, tidak sengaja istrinya di rumah itu nyetel TV sunnah itu ya, pembahasan tentang riba. Suaminya lagi di luar, Pak pulang Pak, apa? Ini kok pas ini? Kajiannya kok kayak yang kita alami katanya. Apa ya? Ayo cerita. Wah, akhirnya cari. Ini di Pekalongan yang pengajian kayak gini di mana gitu. Cari-cari. Alhamdulillah ya, ketemu sampai jadi jamaah saya. Ya Masya Allah. Nah, ini. Ya, jadi ini karena banyak pertanyaan, gimana Ustaz? Saya mau korban tapi hutang, atau saya hutang untuk melunasi hutang atau korban dulu. Nah, jawabannya tadi. Ya, kalau antum punya hutang dan sudah jatuh tempo, maka wajib untuk lunasi hutangnya, jangan korban. Kecuali yang menghutangi mengizinkan dan memberikan jatuh tempo lagi, waktu tempo lagi. Baik, jadi ini hukumnya para ulama khilaf, ada yang mengatakan wajib, yaitu mazhab Hanafi, ada yang mengatakan jumhur ulama berpendapat sunnah. Ya. Kemudian bagi antum yang ingin berkorban, harus diperhatikan supaya korbannya sah. Ini terkait dengan syarat dan rukun. Tidak cukup hanya ikhlas saja, tapi ibadah harus didasari ilmu, didasari dengan tuntunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka terkait hewannya, satu, sisi umur harus musinnah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tadbahu illa musinnatan. Jangan kamu nyembelih korban kecuali sudah musinnah, sudah umur. Mungkin bahasa kitanya sudah pupa. Dijelaskan bahwa musinnah kalau itu kambing harus sudah genep umur setahun. Kurang setahun tidak sah. Jadi sudah genap setahun, masuk tahun kedua. Kalau sapi, ya sanatan, sudah 2 tahun, sudah genep umur 2 tahun, berarti masuk tahun ketiga. Ya, ini. Kalau onta 5, tapi antum ada tak sebentar? Ya, tidak ada di sini ya onta. Ini. Kecuali kalau susah mendapatkan kambing yang umur setahun, maka ada keringanan, yaitu jada'atan minadh dha'ni. Gibas. Bukan kambing Jawa, tapi gibas. Domba.
yang usianya 6 bulan. Itu boleh. Jadi kalau antum misalnya, mohon maaf ya, beberapa waktu yang lalu ya ekonomi kita ini susah. Atau biasa korban yang kambing 3 juta atau yang 2.700.000, 2.500.000. Qadarullah misalnya tahun ini antum ekonominya agak susah. Maka antum bisa cari domba yang umurnya minimal 6 bulan. Bisa antum naikkan 7 bulan, 8 bulan. Itu harga 1.500.000 sudah bagus. Bahkan kalau pinter milih, ya, karena saya ini hanya tahun ini saja saya prei. Biasanya setiap tahun saya kerjasama dengan peternak. Ya, banyak pesanan ke saya itu. Ya, tapi tahun ini saya prei, capek. Banyak pada pesan tapi saya tidak mau. Ya, kalau pinter milih, ya domba apa kalau kita wedhus gembel ya, itu kadang 1.300.000, 1.200.000 itu sudah memenuhi syarat. Kalau pinter milih, ya. Makanya saya selalu kepada orang ini, mampunya antum di mana? Ya mau timbangan berapa gitu. Sekian, saya kasih tahu. Dan dipastikan sudah terpenuhi syaratnya. Ya. Dan kalau ada cacat, siap diganti. Jadi tidak kabur, tidak lari, tanggung jawab kita. Ya, sampai tempat seutuh. Ya. Jadi kalau kambing, ya seperti kambing Jawa gitu ya, itu harus sudah umur setahun, genep setahun. Makanya kalau peternak profesional, ya itu ada catatannya. Jadi yang punya akte kelahiran tidak hanya manusia, tidak hanya peternaknya, pedagangnya, hewannya juga dikasih akte. Ya, catatan lahir, ya tanggal berapa, ini ada catatan. Ya. Saya sendiri lama jadi peternak kambing, ya lahir tak kasih tanggalan, tak lingkari, terus kadang di HP saya ada ini tak tulis, dan kambing itu tak kasih nama. Namanya yang nama-nama yang jadul-jadul biar tidak sama dengan sekarang. Nah, Wastro, gitu. Wastro lahir ya tahun ini gitu. Nanti apa? Jadi kalau ini hilang masih ada di HP. Nah, sewaktu-waktu ini masih dibuka. Jadi tidak hanya sekedar dicangap, oh sudah pupa, untungnya sudah hilang. Ya bisa juga seperti itu. Tapi lebih akurat kalau pakai catatan. Ya karena mungkin untungnya hilang gara-gara gelut, ceruduk kan bisa aja. Ya, gigi yang pertama muncul tuh gigi itu ganti, copot. Berarti sudah pupa bahasa kita. Nah, ini terkait umur ya. Jadi dipastikan kalau antum mau kambing korbannya harus pastikan umurnya sudah genap setahun, masuk tahun kedua. Ya. Kalau susah cari itu atau mang uangnya ini mepet, antum bisa cari domba wedhus gembel yang minimalnya usia 6 bulan. Namanya jada'ah. Jada'ah. Maka diterangkan di dalam hadis, wa in ya'sira 'alaikum ya, illa an ya'sira 'alaikum fatadbahu jada'atan minadh-dha'ni. Ya, kecuali ya orangnya ini susah mendapatkan kambing yang tadi usia setahun, kata Nabi fatad bahu jadatan minadhani, maka silakan boleh berkorban dengan domba jadah, yaitu yang berumur minimal 6 bulan. Ya, kalau antum ada rezeki lagi sudah masuk Isya. Oh ya, sudah dikode masuk Isya. Tafadhol, ada dulu.
Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terdengar ya? Belakang terdengar enggak? Jadi itu yang pertama terkait umur. Jadi harus sudah musinnah. Kambing harus genep umur setahun, sapi genep umur 2 tahun, onta genep umur 5 tahun. Ya. Antum mepet duitnya boleh pilih jad'ah minadhan. Wedhus gembel domba yang minimal umur 6 bulan. Minimal artinya boleh 7 bulan, 8 bulan, artinya belum setahun tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua terkait fisiknya harus sehat, berdaging, maka diterangkan dalam hadis ya, hewan yang cacat ini tidak sah. Ya, ada 4 yang diterangkan al-aura al-bayyin. Jadi yang pertama cacat matanya, matanya buta. Salah satu atau dua-duanya. Buta merem atau buta melek? Ayolah buta melek. Melek tapi tidak lihat gitu. Apa bahasa kita? PC. Kalau merem kan jelas. Oh, mripate merem berarti picek. Atau melek tapi tidak lihat, ya itu tidak sah, tidak boleh. Yang kedua pincang, ya, atau kakinya buntung, tidak boleh. Kemudian sakit, ya kemarin rame itu, tahun-tahun kemarin sakit apa itu? Ya kuku itu apa namanya? Iya PMK, terus apa lagi? Tidak boleh. Ya. Yang keempat, kurus, tidak ada dagingnya, atau sudah ketuaan umurnya, sudah kempot apa namanya, yang tidak ada dagingnya, tidak boleh. Jadi pilih yang sempurna, yang terbaik, karena untuk korban. Jadi dilihat dari sisi umur, setelah umurnya beres, kemudian lihat ya fisik hewan korban tadi, ya sempurna, sehat atau ada cacatnya. Ya. Kemudian waktu penyembelihan ya setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Man dzabaha qabla sholat fa inna ma dzahaba li nafsihi.
Wa man dzaba ba'da salat faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Disebutkan dalam hadis sahih, hadisnya Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, barang siapa menyembelih sebelum sholat Id, maka itu sembelihan untuk dirinya, sembelihan biasa. Ya, dan barang siapa menyembelih setelah sholat Id, faqad tamma nusukuhu, maka sempurna kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Ya. Kalau terlanjur maka diperintah untuk mengganti. Diperintah untuk mengganti. Ini pernah terjadi, ada sahabat namanya Abu Burdah. Namanya Abu Burdah. Sudah terlanjur disembelih sebelum sholat Id, maka Nabi memerintahkan untuk menggantinya. Lalu kata Abu Burdah, "Ya Rasulullah, aku tidak punya kambing yang semisal, ya punyanya kambing yang belum musinah, kambing yang belum genap setahun." Maka Nabi SAW mengatakan, ya, silakan kamu sembelih, dan ini khusus untuk kamu. Ya, ini khusus untuk kamu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya selain Abu Burdah tidak boleh nyembelih kambing yang umurnya belum genap setahun. Ya. Gitu ya. Dan boleh patungan 7 orang untuk 1 ekor sapi. Baik semuanya ini niat kurban atau sebagian niat kurban, sebagian niat yang lain. Niat yang lain itu misalnya 7 orang, yang 5 orang niat kurban. Gitu ya. 5, yang 2 orang ya niat ada hajatan. Tamanten dagingnya buat walimah misalnya. Yang 1 lagi jualan. Wes aku sekalian sama sampean wes gabung. Boleh enggak? Jumhur ulama berpendapat boleh. Jadi 7 orang itu tidak disyaratkan harus semuanya berniat untuk korban. Tapi mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Tapi jumhur mayoritas ya, Maliki, Syafi'i, Hambali boleh. Ya. Jadi 7 orang, sebagiannya untuk korban, sebagian untuk yang lain boleh. Ya. Hanya nanti yang afdal korban itu kambing atau sapi? Ya. Bagi pendapat mengatakan kambing. Alasannya 1, karena Nabi SAW korbannya adalah kambing gibas. Kambing gibas. Diterangkan dalam hadis. Ya, doha bi kabsin amlahain. Nabi SAW itu korban dengan domba, kambing, ya gibas, ya, yang akrannya bertanduk, jadi ada sunguni. Domba tapi ada sunguni. Kemudian amlahain itu matanya ada hitamnya, jadi warnanya putih, matanya ada hitamnya, bagian perut ada hitam, bagian kaki ada hitam. Jadi sopal. Warna dominannya ini putih, tapi ada hitamnya bagian mata, bagian kaki, dan bagian perut. Bertanduk. Ya, beliau sembelih sendiri. Ya, kakinya madal bagian pangkal pahanya. Lalu beliau baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Muhammad.
Karena Nabi korbannya ini kambing, maka afdal kambing. Yang kedua, kalau kambing berarti lebih banyak penyembelihan. Nyembelih itu ibadah. Kalau sapi hanya satu tok disembelih kes. Tapi kalau kambing satu beleh, bismillahirrahmanirrahim, dua. Allahu taala alam. Sebagian berpendapat sapi lebih bagus. Dikiaskan dengan apa? Dengan hadis tentang apa? Orang yang datang Jumatan, yang datang paling awal, ya, seperti apa? Seperti sedekah, yaitu korban apa? Onta. Datang berikutnya seperti sapi, berikutnya seperti kambing, berikutnya ayam, berikutnya ndok. Setelahnya tidak ada. Ini bukan urutan absen, artinya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, tapi sisi waktu. Maka dibagi, ya, dimulai dari terbit fajar, dari subuh, ya, sampai waktu sholat Jumat, waktu nanti imam naik mimbar itu dibagi 5. Berarti berapa jam? Ya taruhlah misalnya ada mengatakan dimulai dari terbit matahari atau dimulai dari waktu subuh. Terus gampangannya subuh jam 5, nanti zuhurnya misalnya jam 12, berarti berapa jam? 7 jam. Nah, 7 jam ini dibagi 5. Berarti yang datang jam 6 atau jam setengah 7 itu seakan-akan apa pahalanya yang datang itu? Korban onta. Yang jam 8 atau setengah 9 itu seperti korban sapi. Yang datang jam 10, setengah 11 itu seperti korban kambing. Ya. Yang setengah 12 itu ya ndok. Setelah itu sudah selesai. Nah, rata-rata kebanyakan ndok atau ini jamaah kekurangan kita ya. Antum jawab. Kalau antum tidak bisa setiap Jumat, paling tidak dalam sebulan itu ada 4 Jumat ya atau 5 Jumat. Satu Jumat antum datang lebih awal. Jam 9 sudah datang situ. Ambil wudu, sholatul masjid, baca Al-Quran, berzikir, sambil nunggu. Khususnya orang-orang yang freelance atau dagang yang bukan kerjanya bukan apa namanya pegawai atau yang lain. Kadang datang 5 menit sebelum masuk. Ada yang sudah innal hamdalillah tumul itu. Saya khutbah itu innal hamdalillah tumul lagi-lagi itu. Mau sibuknya sesibuk apa gitu loh. Sesibuk apa gitu. Antum kejar dunia, hilang pahala coba. Pesta gawe kerja sehari berapa? 200.000. Lah kelangan onto-ontone berapa harganya? 30 juta atau sapi berapa juta? Kalau kita mau main hitung-hitungan. Tapi tidak merasa gelo kehilangan sapi, kehilangan duit ya 20 juta, 30 juta. Dan ternyata kehilangannya tiap seminggu sekali. Kalau pas sebulan 4 kali berapa juta tuh? Nah, ini koreksi buat kita jamaah. Kita sudah tahu, sudah ngaji, sudah ini. Ya. Jadi hanya jangan jadi orang pinter, tapi juga jadi orang sadar. Ya. Orang pinter itu maksudnya dapat hidayah ilmu, tadinya tidak tahu jadi tahu, ini orang pinter. Kalau sadar maksudnya apa? Yang sudah tahu dilakukan, diamalkan, itu sadar. Nah, hidayah ada 2, hidayah al-irsyad, al-bayan, dan hidayah at-taufik. Hidayah ilmu, hidayah amal. Nah ini jamaah. Ya, jadi disembelih setelah sholat. Ya, kemudian dagingnya sebagian dimakan oleh sahibul korban dan keluarganya,
sebagian untuk sedekah bagi fakir miskin, sebagian lagi juga diberikan pada kerabat tetangga yang kaya. Jadi tidak boleh kalau kayak wong sugih rasa wae daging korban biasa mangan daging, salah begitu. Ya, daging korban itu tidak seperti zakat. Kalau zakat iya, untuk fakir miskin, untuk ini. Orang kaya tidak punya hak zakat. Tapi kalau daging korban semuanya. Ya. Jangan sampai ada nanti orang kaya, aku kok orang diwe wong sugih rasa biasa mangan daging, enggak. Ya, punya hak diberi. Dan tidak boleh dijual. Semuanya. Entah kulitnya, dagingnya dijual. Kecuali sudah berada di tangan orang yang mendapatkan haknya. Antum dapat misalnya sapi, kambing misalnya, dapat kambing. Ya, antum mau jual tidak masalah. Wah, saya di rumah tidak ada yang makan kambing, budrek, darah tinggi. Wah, tak jual wae. Tidak masalah. Tapi kalau sebelum dibagi dijual, ini tidak boleh. Ya. Khawatirkan nanti korbannya tidak sah. Demikian juga memberi upah jagal. Jangan diberi upah dari bagian daging korban, kepalanya atau apanya. Upah sendiri, ada uang sendiri. Kalaupun mau diberi itu statusnya bukan sebagai upah. Timbal balik dari kerjanya itu bukan, tapi karena dia memang juga punya hak. Ya. Punya hak untuk diberi. Jadi pemberiannya bukan sebagai status upah. Ya. Saya kira itu, dan korban ini setiap tahun ya saya kira nggak ada masalah. Ya. Nah, ketika disembelih ternyata ada janinnya, ya maka nggak usah ragu ya. Janin itu juga halal. Kadang-kala ada korban wedhus, betina atau sapi, ternyata masih meteng, ternyata disembelih, ya dikuliti di apa, dalamnya ada cempene ya, atau ada pedet, gimana hukumnya? Kan mati ini, bangkai atau bukan? Maka jawabnya adalah halal. Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada sahabat yang itu ditanyakan kepada Nabi, ya, apakah boleh kita makan? Kata Nabi, kuluhu in syi'tum fa inna zakatu ummihi. Silakan kamu boleh makan itu. Karena sembelihan janin itu sudah ngikut sama sembelihan induknya. Ya, kalau induknya itu halal berarti janinnya itu juga halal karena sudah masuk kehitung sembelihan induknya. Maka dari sini juga ada kaidah, para ulama buat kaidah, ya, at-tabi'u tabi'. Apa kaidahnya? At-tabi'u tabi'. Pengikut itu dihukumi seperti yang diikuti. Jadi pengikut itu ngikuti. Janin itu pengikut, ngikuti siapa? Ngikuti induknya. Kata induknya halal, disembelih dengan halal, maka janinnya ikut hukumnya. Paham? Ini kaidah, jadi kaidah fikih, dan ini bisa diterapkan dalam semua hal. Ya. Asuransi konvensional halal atau haram? Asuransi haram. Ya. Tapi antum misalnya bikin SIM atau nanti di SNK apa, diwajibkan ikut asuransi. Antum tidak bisa mengelak. Gimana hukumnya? Maka asuransi ngikut sama bikin SIM itu hukumnya boleh. Maka asuransi yang nempel pada SIM yang ngikut situ maka dihukumi boleh. Karena kita tidak bisa lepas dari itu. Dan seterusnya. Ini kaidah at-tabi'u tabi'. Ya, at-tabi'u tabi'. Ya. Ya. Ulet itu halal atau haram? Ulet. Tahu ulet apa itu namanya? Ketuk itu. Belatung apa itu yang di buah itu?
Atau semut. Makan semut halal atau haram? Ya. Tapi antum makan roti ternyata ada semutnya, lek masuk sini. Maka hukumnya gimana? Halal karena ngikut sama roti. Ada biutabi. Makan buah ternyata sekedar melebu dibuka daludil gitu. Ya. Ya. Jadi boleh. Masuk janin tadi ya, boleh. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya, karena waktunya terbatas ya. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ada hal yang disampaikan, silakan. Ya, ada pertanyaan, belum mampu korban tadi berniat untuk korban, insya Allah dari niatnya dia dapat pahala. Makanya para ulama mengatakan bahwa ya niat itu lebih besar daripada amalan. Ya, niat itu lebih utama, lebih penting, lebih besar daripada amalannya. Kenapa? Sekedar niat saja, niat yang benar itu sudah berpahala. Ataupun amalan tanpa niat yang benar itu rusak, tidak diterima. Ya, antum berniat nanti malam mau tahajud, sudah bersungguh-sungguh, sudah tidur di awal waktu, sudah berdoa, sudah wudhu, sudah apa? Qadarullah bablas. Bangun-bangun, as-salatu khairu minan naum. Antum sudah tercatat mendapat pahala sholat tahajud. Padahal tidak melakukan sholat tahajud. Tapi ada si A atau si B sholat tahajud. Wah, luar biasa sholatnya, panjang ini. Tapi apa? Pamer. Bermanfaat tidak? Tidak bermanfaat, tidak berpahala, justru dia berdosa. Lebih bagus mana? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, lebih bagus lagi punya niat dan diamalkan ikhlas. Nah, itu gitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi satu atau dua, lebih bagus mana? Lebih bagus yang niatnya itu ikhlas benar, murni, dan dia tidak bisa sholat tahajud, tetap dapat pahala. Daripada yang sholat tahajud, tapi niatnya tidak ikhlas. Makanya ya, yang merasa kita ini belum mampu korban, tapi kalau lihat orang kaya, ya Allah pingin sekali korban, tapi qadarullah uangnya tahun ini pakai ini, ya mungkin ya teknisnya nanti bisa nabung tahun depan. Tapi niat yang betul-betul kuat, yang murni karena Allah, tetap akan ditulis mendapatkan pahala itu. Yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan, ada ndak amalan lain yang nanti pahalanya seperti korban? Ya ada tadi. Di antaranya sholat Jumat datangnya lebih awal. Nah, yang bermasalah wis korban gal tahun ora korban, Jumatane tekone telat, mana-mana endok, mana-mana endok. Atau ayam, bahkan mungkin ndok pun tidak, datangnya sudah imamnya naik mimbar. Ya, maka tadi antum bagi 5 ya, antara pagi hari subuh, setelah sholat subuh, sama waktu imam naik mimbar, dibagi 5. Allahu ta'ala alam shawab.
malah tidak jelas Pak. Tidak jelas, pakai itu aja. Ya. Ya. Upah. Upah. Ya. 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 Kalau tahu harus memberitahu dan menyatakan ini belum cukup umur, belum upah, belum toel. Kalau bahasa hadisnya belum musinnah, tidak sah. Monggo bapak-bapak ya cari pengganti, hewan penggantinya. Makanya panitia itu berat sekali. Ya. Jangan berharap ngambil untung. Bisa-bisa jadi buntung. Kadang-kala banyak mafia kayak gini itu. Nanti datang ke daerah atas gunung, ya sudah dapat fee dari sana, kepotong dari iurannya. Ini tidak amanah jamaah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau ingin jasa harus jelas. Artinya jasa di sini ya kalau ke waktu, tenaga, transport, ya diambilkan dari luar itu. Ya. Jangan nanti sudah nanti dapat fee dari peternaknya, penjualnya, ya dia juga nanti ngambil dari itu. Tidak boleh. Jadi yang ditanyakan sudah mau nyembelih jagal tahu, oh ini hewannya belum upah. Kalau bahasa hadis tadi belum musinnah. Bagaimana harus dilakukan? Ya harus jujur. Tidak boleh aduh, aku mau rento amplop ge, ora nyembelih. Jangan. Antum dosa. Ya, kan nyembelih di amplopi ya. Ya. Dan kadang-kala jadi itu beresiko jamaah. Jadi antum harus menghargai orang yang nyembelih. Masalah ikhlas itu masalah hati. Ya, nyembelih ini kerja profesional di situ. Dan resikonya itu enggak sembarangan apalagi sapi. Ya. Dan boleh minta bayaran, punya hak di situ. Ya. Antara sapi satu dan yang lain bisa beda. Ya kadang-kala, ini pengalaman saya nyembelih kan udah puluhan tahun. Ya. Sekarang saya udah tidak mau ya. Saya pernah disuruh nyembelih sapi yang bobotnya berapa ton itu, kayak monster. Berapa? Itu ngeri sekali. Kalau orang udah biasa lihat itu ngeri lihat sapinya itu. Itu yang harganya 60 juta satu ekor. Sudah 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin yang ber-80. Bahkan teman-teman peternak itu ada yang 100 juta satu ekor. Yang ini bahkan biasa untuk kontes. Saya suruh nyembelih. Saya jujur, golok saya tidak mampu untuk nyembelih yang segitu. Biasanya sapi-sapi yang standar, yang harga 30 juta, 25, 20 standar. Golok saya kan ada 3, golok saya. Tahu standar. Kalau itu saya tidak mampu. Nah, bagian jagal penyembelihan hewan di Pekalongan kan ada. Ketuanya kan dia. Gitu. Gak usah khawatir Ustaz. Golok pokoknya saya yang menyediakan. Sudah siap, ya, tajem sudah tak asahki. Ngasahnya tok itu bayarnya 50.000. Cuma upah ngasah tok. Berarti saya tidak bawa golok, ya datang aja datang. Juga panjang goloknya. Itu jatuhkannya repot. Bobot berapa ton itu kemarin. Ya.
Itu berisiko. Oh, kalau ngamuk, kalau apa, bukan hanya bisa kena ini, bisa mati orang. Kemudian apa? Dihargai sama dengan yang itu. Ya. Jadi penting bagi panitia. Bukan masalah keikhlasan, tapi masalah profesional, masalah pekerjaan. Ya, antum harus jelas. Dan upah tidak boleh diambilkan dari korban, harus tersendiri. Nah, ini penting. Kadang-kadang tidak menghargai, wah, sudah tidak segitu. Nah, ini masalah nyawa, gitu, masalah gitu. Kayak kalau tiap tahun kan hampir banyak ada yang keseludup jatuh, ini ada yang dioyok-oyok ini, karena tidak punya tekniknya. Ini kalau ngerti teknik jelas. Bahkan ada yang sampai bawa rumah sakit, ada yang sampai mati. Ya. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, ini penting. Jadi kembali pertanyaan tadi, kalau jagalnya tahu sudah mau disembelih, kalau lihat, oh ini belum cukup umur, ya harus jujur sampaikan. Mohon maaf Pak, saya keberatan nyembelih ini, karena ini belum cukup umur. Nanti tidak sah korbannya, tolong dicarikan lagi. Makanya ya Masya Allah, Islam memberikan kelonggaran. Penyembelihan itu tidak hanya di Yaumun Nahr, tidak hanya di Idul Adha, tidak hanya di tanggal 10 Dzulhijjah, tapi ada Ayyamut Tasyrik. 3 hari setelahnya, tanggal 11, 12, 13. Ada kelonggaran. Kalau memang tanggal 10 ternyata tidak bisa, masih bisa tanggal 11-nya. Atau tanggal 10 tadi ya, pagi-pagi mau disembelih kok enggak ini. Nanti bisa nanti sorenya atau malamnya enggak apa-apa. Jadi nyembelih itu tidak mesti harus siang hari, malam enggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi poinnya yang perlu saya tegaskan, kalau tahu betul ini belum musinnah hewannya, enggak boleh dia diem tok lalu sembelih. Berdosa nanti. Harus jujur disampaikan. Mohon maaf Pak, ini umurnya belum musinnah. Gitu ya. Allahu taala a'lam bishawab. Dalilnya dikembalikan kepada dalil umum. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 7 orang ini akan mendapatkan sesuai dengan diniatkannya. Yang niatnya untuk korban, dapat untuk korban. Yang niatnya dagingnya untuk misalnya apa namanya tadi hajatan ya, untuk hajatan. Yang niatnya untuk nanti dijual karena dia adalah pedagang daging, maka niat itu. Ya. Jadi tidak disyaratkan harus semuanya sama. Allahu taala alam. Oh, istrinya 2 berarti korbannya 3 ekor. Insyaallah. Ya. Kalau ditanya boleh, boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Walaupun 1 ekor itu sudah mencukupi untuk 1 keluarga. Tapi ini bukan syarat. Artinya kalau kemudian mau nyembelihnya lebih dari 1 tidak boleh. Tidak apa-apa, boleh saja. Diterangkan dalam hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari bahwa dulu ya para sahabat ini apa namanya mencukupkan 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya. Tapi Nabi SAW nyembelihnya berapa? Karena Nabi SAW ya apa nyembelihnya? Beliau menyembelih ya dhahaba kabsyaini amlahain. Beliau nyembelih 2 ekor domba. Ya. 1 ekor untuk dirinya keluarganya, 1 ekor untuk umatnya.
yang belum korban. Jadi kita-kita yang belum korban ini sudah tercakup dengan korbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan kemudian kalau semua umatnya aku harus dikorbani Rasulullah, tidak usah korban, bukan begitu. Ya, jadi tidak masalah. Jadi kalau suami korban, lalu istri punya uang juga sendiri, saya mau korban juga, boleh tidak? Ya tidak masalah, boleh. Dan nanti istri sama-sama tidak boleh terkena larangan ya, tidak boleh potong kuku, potong rambut. Karena dia statusnya menjadi sahibul korban. Nah, yang ada pertanyaan kemarin dari muslimah ini ada bertanya. Ya, Ustaz, suami saya mau korban, uangnya tidak cukup. Jadi misalnya harga kambing 3 juta. Uangnya cuma 1.500.000. Nah, istri bantu 1.500.000. Pertanyaannya, Ustadz, saya sebagai istri tetap dilarang potong kuku, potong rambut tidak? Nah, ini Masya Allah, istrinya luar biasa, Pak. Jadi suami mau korban, duitnya tidak cukup. Kata istri, Pak, kurangi piro? Masya Allah ya, kurangnya berapa dikasih? Ya, dan bertanya. Maka dilihat, yang sebagai sahibul korban siapa? Suami. Adapun istri, dia menghibahkan, memberi. Setelah diberikan kepada suami, maka ya uang tadi menjadi haknya suami. Setelah terkumpul tadi 3 juta, dibelikan kambing, sebagai sahibul korban adalah suami. Maka yang dilarang potong kuku, potong rambut itu suami. Adapun istri tetap dibolehkan. Itu karena status itu hanya membantu. Ya, tapi kalau yang ditanyakan di sini, suami korban sendiri 1 ekor, ini istri juga tidak mau kalah. Aku tidak mau kalah, Pak. Aku korban diri 1 ekor. Boleh tidak? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Allahu Ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.